Ibnu Taimiyah berkata, fikiranku kadang-kadang terpaku kepada sebuah masalah yang sulit aku hadapi, enggak ada solusinya, maka aku beristighfar kepada Allah 1000 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Terus saya ucapkan 1000 kali sampai dadaku dilapangkan dan masalah yang sulit pun terpecahkan. Aku kadang berada di pasar, masjid atau sekolah, tapi hal itu tidak menghalangiku dari zikir dan istighfar sampai aku meraih apa yang aku inginkan. Istighfar, teman-teman sekalian. Baik, kira-kira orang yang bertanya, apa yang saya dapatkan kalau saya beristighfar? Yang pertama, akan dicatatkan pahala buat Anda sendiri, karena istighfar ucapan yang tidak butuh energi banyak, hanya lisan dan bibir kita yang tergerakkan, ya, suara sedikit saja, tidak ada energi yang besar. Itu adalah ibadah yang besar pahalanya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita dan memerintahkan juga Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beristighfar kepadanya. Allah berfirman di dalam surah Mu'min ayat 55, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambik wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Maka bersabarlah kamu, hai Muhammad dan pengikutmu, dalam melalui kehidupan dunia dengan segala macam cobaannya. Toh ada kehidupan akhirat yang akan abadi dengan nikmat. Karena sungguhnya janji Allah itu benar, tidak ada kedustaan. Salat, puasa, zakat, bakti sama orang tua, bersedekah, zikir, doa, apa saja kerjakan, semua akan kau dapatkan hasilnya. Dan mohonlah ampunan untuk dosamu, hai Muhammad, dan pengikutmu juga perintahkan mereka lakukan itu. Dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu pagi atau pada waktu petang dan juga pagi hari. Kemudian juga Allah mengatakan dalam surah Al-Muzammil ayat 20, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan mohonlah selalu ampunan kepada Allah, istighfar. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan yang terakhir ayat Al-Qur'an adalah Al-Imran 133. Tentu ayat banyak sekali tapi saya singkatkan di sini karena khutbah Jumat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang beriman. Yang kedua, saudaraku seiman, istighfar sebab utama datangnya rezeki. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya, apa yang diucapkan oleh lisan nabinya yang mulia Nuh alaihissalam dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku berkata kepada kaumku, ya Allah, kata Nabi Nuh, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya Dia Allah adalah Maha Pengampun. Niscaya dengan mohon ampun istighfar kalian itu, Dia Allah akan mengirimkan hujan kepadamu yang lebat dan memperbanyak harta juga anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan di dalamnya sungai-sungai. Juga dalam surah Hud ayat 52 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya qaumi, Nabi Hud berkata alaihissalam, ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Hai kaumku, kata Nabi Hud alaihissalam, banyaklah mohon ampunlah kepada Tuhan kalian dan bertobatlah kepadanya. Niscaya pasti dengan istighfar dan tobat kalian Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu. Maksudnya subur, hujan bukan mematikan tapi membawa berkah. Dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Fisikmu akan kuat, fikiranmu, jiwamu akan sehat. Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Al-Qurtubi rahimahullah berkata tentang tafsir surah Hud ayat 52, di dalam ayat-ayat ini terdapat dalil bahwa istighfar digunakan untuk meminta rezeki dan hujan. Juga Ibnu Katsir berkata rahimahullah dalam tafsir beliau surah Hud ayat 25, jika kalian bertobat dan memohon ampunan kepada Allah serta kalian mentaatinya, niscaya Allah akan memperbanyak rezeki kalian, memberikan kalian minum dengan nikmat-nikmat langit
mengeluarkan untuk kalian nikmat-nikmat bumi, menumbuhkan untuk kalian tumbuh-tumbuhan, mengalirkan untuk kalian air, dan menjadikan untuk kalian kebun-kebun. Di dalamnya terdapat berbagai macam buah-buahan, dan dia menyelingi di antara kebun-kebun tersebut sungai-sungai yang mengalir. Yang ketiga, saudaraku seiman, istighfar sebab masuk ke dalam surga. Sebagaimana kita sudah tahu bersama-sama, salah satu zikir pagi dan petang yang sangat dianjurkan adalah membaca Sayyidul Istighfar, tuannya istighfar, yaitu lafadznya sebagaimana dinukil dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udhu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzambi, faghfirli fa innahu la yakfiru dhunuba illa ant. Yang artinya, ya Allah, sungguhnya Engkau adalah Rabbku, penciptaku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang telah menciptakanku dan aku adalah hambamu. Aku senantiasa berada dalam perjanjian bersamamu. Maksudnya mentauhidkan Allah dan tidak bermaksiat. Dan aku yakin akan janjimu tentang pahala bagi orang-orang mukmin semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, serta aku mengakui dosaku. Oleh karena itu ampunilah aku, karena sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Kata Nabi SAW, siapa yang mengucapkan ini, man qalaha minan nahari mukinan, dia yakin, besok dia ucapkan di siang hari atau pagi hari dengan yakin dalam hatinya, famata min yaumihi, kemudian dia meninggal pada hari itu, qabla an yumsiya, sebelum tiba di sore hari, fahuwa min ahlil jannah, dia pasti masuk ke dalam surga. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha, dan siapa ucapkan walaupun sekali saja di malam hari, famata, maka kemudian dia mati, qabla an yusbih, sebelum dia tiba pagi hari, fahuwa min ahlil jannah. Yang keempat, istighfar adalah sebab dihapuskannya dosa. Mohon maaf kalau sedikit panjang, saya minta waktu sekian beberapa menit lagi. Qatada berkata radhiyallahu rahimahullah, sesungguhnya Al-Quran menunjuki kalian tentang penyakit dan penyembuhannya, yaitu dosa adalah penyakit dan penyembuhannya adalah istighfar. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam surah Al-Imran 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menganiaya diri mereka, kalau mereka buat dosa, maka mereka ingat kepada Allah lalu mereka memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah, dan mereka terus mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahuinya. Kemudian teman-teman sekalian, selanjutnya adalah yang kelima, istighfar mencegah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil satu saja. Al Hasan Basri rahimahullah berkata, wahai anak Adam, meninggalkan dosa lebih ringan bagimu daripada mencari taubat, dan ketahuilah bahwasanya pada saat kau meninggalkan perbuatan dosa atau kau beristighfar pada saat berbuat dosa, maka azab Allah tidak akan datang. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 33, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allah mu'adzibahum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka sedangkan kamu berada di tengah-tengah mereka, hai Muhammad, dan tidak pula Allah akan mengadab mereka sedang mereka selalu memohon ampun. Yang keenam, istighfar sebab diangkatnya derajat. Dalam sebuah hadis, ajarkan bab ini kepada anak anda. Dalam hadis riwayat Ahmad dengan sanad hasan, kata baginda Nabi SAW, Inna Allah Azza wa Jalla yarfa'ud darajati lil abdi salihi fil jannah, fayaqulu ya Rabbi anna li hadhihi, fayaqulu bi istighfari waladika lak. Sesungguhnya Allah yang maha suci dan maha tinggi mengangkat derajat seseorang hamba saleh di surga, sehingga dia bertanya, yang sudah mati diangkat derajatnya tinggi di surga. Hamba ini bingung, dia tidak pernah merasa berbuat amal yang bisa membawa dia ke derajat itu. Lalu dia bertanya, wahai Rabbku, dari mana nikmat ini hamba dapatkan? Maka kata Allah SWT, dari istighfar anakmu untukmu. Yang ketujuh, istighfar adalah sebab disucikan hati. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, innal mu'mina idza adzama dzamban kanat nuqtatan sauda'u fi qalbihi. Kalau seorang mukmin berbuat dosa akan menjadi titik hitam dalam hatinya. Fa in taba wa naza wastaghfara su'ika qalbuhu minha. Kalau dia bertaubat kemudian dia beristighfar kepada Allah, meninggalkan dosanya, maka akan diangkat noda hitam itu dalam hatinya. Fa in zadat hatta taglufa qalbu
fadzalika ar-rana alladhi dzakarahu Allah fi kitabihi kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dan kalau seandainya dia bertaubat dan meninggalkannya serta beristighfar, hatinya kembali bersih darinya, dan kalau dia tambah melakukan dosa, maka bertambah pula